Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan masuk subbab yang kedua, yaitu bagaimana kita membuat sebuah bookkeeping yang baik. Ada 5 step untuk membuat sebuah bookkeeping. Kita akan bahas kira-kira step apa saja yang bisa dilakukan untuk membuat bookkeeping kita jauh lebih baik. Step yang pertama atau langkah yang pertama, pisahkan antara pengeluaran atau transaksi yang terkait dengan bisnis sama pengeluaran yang terkait dengan personal atau diri sendiri. Jangan sampai kita memasukkan kedua halnya menjadi satu. Jadi, hal yang pertama yang benar-benar harus kalian terapkan ketika memulai sebuah bisnis, ketika memulai sebuah bookkeeping, jangan pernah menyamakan antara transaksi bisnis sama transaksi personal atau pribadi. Karena apa? Karena gini konsepnya. Kalau misalnya kita jadikan satu antara transaksi untuk bisnis sama transaksi untuk personal, kita nggak akan tahu kira-kira berapa jumlah pengeluaran yang benar-benar dari bisnis. Habis itu nanti dananya kita menggunakan dana bisnis. Nah, sedangkan kalau misalnya jadikan satu, misalnya dijadiin satu nih, bisnis sama personal, berarti kan kita setidaknya dana bisnis kita yang harusnya cuma buat bisnis saja, itu kita gunakan untuk personal. Nah, selain itu, kalau misalnya kita gabungkan antara bisnis sama personal, nantinya ketika kita jumlahkan jumlah transaksi yang terjadi antara semua pengeluaran kita, itu justru nanti nilainya akan terlalu tinggi. Dan kayak mungkin kalian ngerasa, kok nggak make sense ya, kok rasanya aneh ya, karena kalian menjumlahkan antara personal sama bisnis. Oleh karena itu, ketika membuat sebuah pembukuan terkait dengan bisnis, bukukanlah semua yang transaksi yang terkait dengan bisnis saja. Personal atau yang buat happy-happy apapun itu gak usah dimasukkan. Itu cukup di catatan diri kalian sendiri. Yang kedua, pilihlah mau di single entry atau double entry. Bedanya apa? Kita akan bahas satu-satu nih. Terkait yang pertama adalah double entry. Seperti namanya double, 2 kali entry memasukkan. Jadi kalian akan menuliskan terkait dengan transaksi yang terjadi itu ke dalam sebuah tabel secara 2 kali. 2 kali di mana? Kalian menuliskan ketika terjadi transaksi apapun, itu kalian tuliskan di kredit, juga dituliskan di debit. Contohnya seperti apa? Nah, di sini misalnya ketika saya ingin membeli sebuah laptop ya, membeli sebuah notebook atau apapun itu. Nah, kalau saya membeli berarti kan saya mengeluarkan uang, berarti keluar dari dari kredit. Nah, ketika saya mengeluarkan uang sebanyak katarannya 10 juta, berarti dana pribadi saya atau dana cash saya akan berkurang 10 juta. Sehingga kalau saya menggunakan sistem double entry, berarti cash saya atau kredit saya berkurang 10 juta. Nah, tapi walaupun saya udah keluar uang 10 juta, tapi kan di sisi lain saya tambah aset. Karena dengan adanya laptop itu kan berarti saya punya kepemilikan lainnya. Nah, dari artian di situ berarti saya juga menuliskan debit saya nambah 10 juta dalam bentuk aset. Jadi yang satu saya kurang dari cash, tapi satu sisi saya menambah dari segi aset. Sehingga bisa dikatakan 2 kali tulisan. Setiap transaksi apapun pasti dituliskan di kredit dan di debit itu pasti ada transaksinya. Itulah double entry. Nah, berbeda sama single entry ini transaksi apapun itu kalian tuliskan hanya sekali saja. Misalnya di sini, saya membeli laptop, terus saya mendapatkan piutang membeli meja. Nah, tinggal nanti kalian lihat apakah ketika saya membeli laptop berarti dana saya berkurang. Kalau misalnya saya dapat pendapatan atau mendapat piutang berarti dana saya nambah. Kayak di sini, beli laptop 10 juta, piutang 12 juta, meja 2 juta. Artinya, ketika saya beli laptop, kas saya awalnya berkurang 10 juta. Habis itu saya mendapatkan piutang, itu berarti saya dapat dana tambahan sebanyak 12 juta dari kas saya yang tadi. Terus beli meja 2 juta, berarti berkurang lagi 2 juta. Terus jadi hanya 1 kali entry saja, 1 kali menuliskan saja. Nah, bagus yang mana? Antara dua metode itu punya plus minusnya masing-masing. Kalau kita ngomongin tentang plus minusnya untuk yang double entry, satu sisi mereka akan sangat kasarannya sangat-sangat lebih detail ya, karena jelas keseimbangan jelas. Jadi antara debit sama kreditnya nanti jelas, antara pendapatan sama pengeluaran kita akan kelihatan nih. Tapi di sisi lain, kalau nggak pakai double entry, kita harus sangat teliti dan istilahnya sedikit jelimet lah katanya. Karena ya itu harus nulis 2 kali.
Di satu sisi, single entry kemudahannya adalah dia lebih simple, lebih mudah digunakan untuk yang masih pemula. Tapi sisi lain, malah mungkin kalian akan sedikit bingung, ini masuknya ke dalam pengeluaran atau pendapatan ya, karena hanya satu kali tulis saja, begitu. Lalu yang ketiga di sini kita pisahkan apakah kalian menggunakan cash atau accrual. Menuliskan metodenya menggunakan metode cash atau accrual. Jadi kalau cash itu kalian menuliskan dalam sebuah pembukuan itu tergantung dari kapan kalian mendapatkan dana kalian. Misal nih, transaksi terjadi di tanggal 10 Januari, tapi dananya baru didapatkan tanggal 14 Januari. Berarti kalian menuliskannya nanti transaksi terjadi di tanggal 14 Januari. Jadi kalau cash tergantung kapan kalian megang dananya dulu, baru dituliskan di pembukuan. Di satu sisi, kalau accrual itu berdasarkan kapan transaksinya terjadi. Jadi misalnya gini, tadi 10 Januari, terus ternyata dapat dananya itu tanggal 14, ya berarti kalau kita nulis di pembukuannya itu di tanggal 10 Januari. Jadi plus minusnya juga ada masing-masing. Plusnya kalau misalnya yang accrual itu kan berdasarkan transaksi realnya gitu loh. Tapi di satu sisi kalau yang cash itu kan berdasarkan kapan kita dapat dananya gitu. Yang keempat, kalian harus pilih bookkeeping mau manual atau yang tersistem. Kalau misalnya manual bisa melakukan pencatatan. Kalau kalian mau mulai belajar dulu nggak apa-apa pencatatan manual, pakai buku segala macam. Tapi untuk lebih memudahkan lagi, akan lebih baik teman-teman pakai software. Software akuntansi itu sangat banyak. Salah satunya kalian bisa memanfaatkan Excel sebagai salah satu software yang digunakan untuk bookkeeping. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kategori transaksi. Jadi kategorikan semua transaksi-transaksi yang memang dikeluarkan. Misalnya, mana sih yang buat office atau kantor, mana sih yang untuk misalnya bahan baku, mana sih yang untuk pemasaran, mana sih yang untuk entertain, dan yang lainnya. Jadi ketika kalian sudah mengkategoriskan transaksi, akan lebih mudah lagi untuk melakukan pengecekan, monitoring terkait bookkeeping yang kalian buat. Nah, memang kalau misalnya kita ngomong bookkeeping kayaknya sulit banget untuk dilakukan. Bookkeeping itu istilahnya kayak sangat membosankan, tapi percayalah, dengan memulai bisnis dengan adanya bookkeeping, setidaknya kalian akan bisa mendapatkan keputusan terkait dengan keuangan yang lebih baik. Oke, sampai di sini untuk sebab kali ini. Kita lanjut ke sebab berikutnya. Terima kasih.